Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, jumpa lagi di Galeri Bahasa. Video ini adalah video bagian kedua materi novel. Pastikan kalian sudah menyimak materi novel bagian pertama. Caranya, klik link yang ada di deskripsi ya. Jika di video pertama kita sudah bahas pengertian, sejarah, nilai hingga pembagian novel, di kesempatan ini kita akan membahas tentang unsur-unsur yang membangun sebuah novel. Apakah unsur-unsur tersebut? Simak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk mencatat dan membuat peta konsep. Novel memiliki dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun yang berada di dalam novel atau unsur pembangun novel dari dalam. Unsur tersebut meliputi tema, latar, tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun karya sastra dari luar. Unsur ini meliputi semua hal di sekitar pengarang yang mempengaruhi karyanya, seperti latar belakang sosial, ekonomi, budaya, ideologi, agama, serta nilai-nilai yang dianut oleh pengarang. Sehingga hal tersebut berpengaruh pada pemilihan tema, konflik, karakter tokoh, gambaran latar, dan peristiwa yang terdapat pada novel. Jadi, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Baik, kita kaji lebih dalam lagi bagian unsur intrinsik novel. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide yang mendasari cerita sehingga berperan sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diciptakannya. Ingat, tema berbeda dengan judul ya. Tema merupakan ide pokok atau pikiran pusat, pokok pikiran dalam karya sastra, gagasan sentral yang menjadi dasar cerita dan dapat menjadi sumber-sumber konflik. Jika dikaitkan dengan dunia pengarang, tema adalah pokok pikiran di dalam dunia pengarang. Tema mengikat pengembangan cerita. Tema menjadi landasan untuk menentukan tujuan dan arah cerita. Menurut Nurgiantoro, tema dalam novel dibagi menjadi dua. Yang pertama tema mayor, yaitu tema pokok yang menjadi dasar karya sastra itu, dan tema minor, yaitu tema tambahan yang menguatkan tema mayor. Biasanya tema minor terdapat pada bagian bab-bab di dalam novel. Misalnya dalam novel Dilan terdapat tema mayor tentang kisah percintaan antara Dilan dan Milea. Namun dalam novel tersebut juga ada beberapa tema minor yang menguatkan tema mayor, antara lain tentang persahabatan, pola asuh orang tua, dan kritik sosial. Yang kedua ada plot atau alur. Plot merupakan hubungan antar peristiwa yang bersifat sebab akibat. Tidak hanya jalinan peristiwa secara kronologis, tetapi juga urutan kejadian yang di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Suatu peristiwa disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Plot juga dapat berupa cerminan atau perjalanan tingkah laku para tokoh dalam bertindak, berpikir, berasa, dan mengambil sikap terhadap masalah yang dihadapi. Alur atau plot merupakan serangkaian peristiwa yang membentuk sebuah jalannya cerita pada novel. Secara umum, alur memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap pengenalan atau exposition atau orientasi. Dalam tahap ini, unsur-unsur dasar cerita seperti tokoh, latar tempat, waktu, dan suasana dihadirkan, sehingga pembaca dapat mengetahui siapa saja yang menjadi tokoh sebuah cerita, di mana dan kapan cerita itu berlangsung, serta suasana apa yang hendak dibangun oleh pengarang di dalam cerita itu. Kemudian tahap yang kedua ada tahap kemunculan konflik atau rising action. Tahap ini merupakan tahap munculnya konflik dalam cerita. Konflik biasanya muncul dari pertentangan antar tokoh atau si tokoh utama mengalami masalah yang tidak diduga. Dengan adanya tahap ini, pembaca atau penonton akan mengetahui konflik apa yang akan dialami tokoh selama cerita berlangsung. Tahap ini kemudian akan mengantarkan pembaca atau penonton menuju tahap selanjutnya yang lebih rumit dan menegangkan. Kemudian tahap alur yang ketiga yaitu tahap konflik memuncak atau turning point atau bagian klimaks.
Permasalahan yang sudah diperkenalkan di tahap sebelumnya kemudian memuncak di tahap ini. Hal itu membuat sang tokoh mengalami ketegangan dan kesulitan dalam menghadapi konflik yang dia hadapi. Akibatnya, pembaca atau penonton pun menjadi ikut tegang menyimak cerita yang disajikan kepada mereka. Tahap yang keempat yaitu tahap konflik mulai menurun atau yang biasa disebut dengan anti klimaks. Dalam tahap ini, tokoh mulai menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Perlahan-lahan, ketegangan dalam cerita mulai menurun. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap penyelesaian atau resolution. Di tahap ini semua masalah yang tersaji di dalam cerita sudah terselesaikan. Tidak ada lagi konflik lanjutan karena semua konflik sudah diselesaikan oleh sang tokoh di dalam cerita yang disajikan. Di tahap ini, pembaca atau penonton bisa menyimpulkan kesan yang mereka dapat dari cerita tersebut sekaligus pesan atau amanat di balik cerita tersebut. Dalam perkembangannya, pola tahapan alur tersebut bisa berubah atau berkembang tergantung dari jenis-jenis alur yang hendak disajikan oleh pengarang. Alur sebuah novel terkadang berbelit-belit dan penuh kejutan, namun ada juga yang sederhana. Kendati demikian, alur novel yang sederhana tidak akan sesederhana alur dalam cerpen ya. Novel memiliki jalan cerita yang lebih panjang. Hal ini karena tema cerita yang dikisahkannya lebih kompleks dengan persoalan para tokohnya yang juga lebih rumit. Berikut adalah jenis-jenis alur. Yang pertama ada alur maju atau alur progresif, merupakan alur peristiwa-peristiwa atau kejadian dalam cerita yang bergerak secara urut dari awal hingga akhir dan memiliki jalan cerita yang rapi. Yang kedua ada alur mundur atau regresif, merupakan alur peristiwa-peristiwa atau kejadian dalam cerita yang bergerak secara terbalik atau dari yang sudah berlalu. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah alur sorot balik atau flashback. Sebuah jalinan cerita yang di tengah-tengahnya terdapat adegan yang menceritakan kembali peristiwa yang telah lalu. Kemudian alur yang ketiga yaitu alur campuran adalah perpaduan antara alur maju atau progresif dengan alur mundur atau regresif. Namun kadang jalannya alur secara acak dan tidak rapi. Alur ini biasanya digunakan untuk novel misteri atau novel fantasi. Dalam penciptaan alur, konflik menjadi bagian penting yang menentukan jalannya cerita. Tanpa konflik, cerita tidak akan menarik. Konflik merupakan pertikaian atau pertentangan yang dialami tokoh dalam sebuah cerita. Ada dua jenis konflik yang terdapat dalam cerita, yakni konflik internal dan konflik eksternal. Yang pertama, konflik internal merupakan konflik yang terjadi dalam batin tokoh. Konflik ini berkaitan dengan apa yang terjadi pada perasaan tokoh seperti ketakutan, ketegangan, sedih, gundah, dan sejenisnya. Konflik yang kedua yaitu konflik eksternal, yaitu konflik yang terjadi di luar tokoh. Konflik eksternal dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada konflik sosial atau konflik manusia dengan sesamanya, misal perkelahian, perdebatan, persaingan, peperangan, dan sejenisnya. Sedangkan konflik yang kedua yaitu konflik manusia dengan alam, semisal tokoh mengalami musibah kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin cerita. Tokoh juga bisa diartikan sebagai pelaku dalam karya sastra. Tokoh berfungsi sebagai penggerak cerita. Oleh karena itu, ia adalah individu rekaan yang dikenai atau yang mengalami berbagai peristiwa. Ditinjau dari segi keterlibatannya dalam keseluruhan cerita, tokoh fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh sentral atau tokoh utama adalah tokoh yang mengambil bagian terbesar dalam cerita dan tokoh periferal atau tokoh tambahan. Hadirnya tokoh tambahan diharapkan agar peristiwa atau perbuatan yang dialami tokoh utama menjadi lebih hidup. Sedangkan berdasarkan watak atau karakternya, tokoh dibagi menjadi tiga, antara lain yang pertama, tokoh protagonis merupakan tokoh utama yang menjadi pusat perhatian dalam cerita. Tokoh utama ini digambarkan sebagai seseorang yang baik, yang selalu mendapatkan masalah. Kemudian yang kedua yaitu tokoh antagonis, merupakan tokoh yang menjadi musuh dari tokoh utama atau tokoh protagonis dalam cerita.
Tokoh antagonis ini digambarkan dengan seseorang yang memiliki sifat yang buruk, tidak bersahabat, dan selalu menimbulkan konflik. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu tokoh tritagonis, merupakan tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh tritagonis ini digambarkan dengan seseorang yang memiliki sifat dan sikap yang netral. Kadang bisa berpihak pada tokoh protagonis dan kadang berpihak pada tokoh antagonis. Akan tetapi di saat keduanya terlibat konflik, maka tokoh tritagonis ini bertindak sebagai pelerai atau penengah dari keduanya. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang dalam menampilkan tokoh atau pelaku. Metode penokohan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu metode analitik dan dramatik. Metode analitik atau secara langsung artinya pengarang menggambarkan watak-watak tokoh dengan mendeskripsikan wataknya secara langsung. Misal, Lisa adalah anak yang cantik. Selain cantik, ia juga berprestasi dan sangat sopan. Tak heran teman-teman Lisa sangat menyukainya. Nah, dengan metode seperti ini, sang pembaca tidak perlu berpikir lagi akan watak tokoh tersebut, jadi dijelaskan secara langsung. Yang kedua yaitu metode dramatik atau secara tidak langsung. Metode dramatik adalah metode yang menampilkan tokoh secara tidak langsung atau tidak mendeskripsikannya secara eksplisit sifat dan tingkah laku tokoh. Metode secara tidak langsung dapat kita gambarkan melalui bentuk fisik secara lahir, jalan pikiran tokoh, tindakan tokoh, lingkungan tokoh, atau melalui dialog antar tokoh. Unsur intrinsik yang keempat yaitu latar atau setting. Latar merupakan pelukisan tempat, waktu, keadaan, dan situasi atau suasana saat terjadinya suatu peristiwa. Berdasarkan pengertian tersebut, latar dapat disimpulkan sebagai pelukisan tempat, waktu, dan suasana pada suatu peristiwa yang ada di cerita fiksi. Latar atau setting yaitu tempat dan waktu yang melatar belakangi terjadinya kejadian dan peristiwa dalam cerita. Latar atau setting ini merupakan salah satu unsur pembangun novel yang penting untuk menciptakan suasana dalam cerita. Latar atau setting terdiri dari beberapa macam, diantaranya yang pertama yaitu latar waktu, yaitu masa di mana jalannya cerita sedang berlangsung. Latar atau setting waktu ini bisa digambarkan secara garis besar ataupun secara terperinci. Secara garis besar misalnya saja pada musim kemarau, musim hujan, siang hari, malam hari, hari Minggu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada latar tempat, yaitu lokasi di mana jalannya cerita tersebut berlangsung. Latar atau setting tempat ini digambarkan secara umum dan khusus, misalnya saja secara umum seperti di terminal, di stadion, dan sebagainya. Sedangkan secara khusus seperti di ujung jalan, di rumah Andi, dan sebagainya. Kemudian latar yang ketiga yaitu latar suasana, yaitu penggambaran suasana yang mendukung peristiwa dan keadaan dalam sebuah cerita. Latar suasana ada dua macam, yakni suasana batin tokoh dan suasana lingkungan. Latar suasana batin tokoh misalnya tegang, haru, gembira, menyedihkan, dan sebagainya. Sedangkan latar suasana lingkungan tokoh misalnya sejuk, pengap, mencekam, dan sebagainya. Latar yang keempat yaitu latar sosial budaya. Latar sosial budaya yaitu gambaran kondisi tokoh, masyarakat, peristiwa, dan tata cara kehidupan yang diceritakan dalam sebuah cerita. Apakah tokoh tersebut merupakan kategori sosial menengah ke atas atau ke bawah, berasal dan hidup di desa atau kota, berasal dari suku mana, tua atau muda, berpendidikan atau tidak, dan sebagainya. Contoh novel dengan latar sosial budaya yang kental misalnya Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Toheri, Pasar karya Kunto Wijoyo, dan Para Priyayi karya Umar Khayyam. Unsur latar merupakan bagian penting dalam sebuah cerita karena berperan sebagai pembangun imajinasi bagi pembaca. Sekarang coba kita bayangkan ada seorang tokoh sebut saja Tono. Ia merupakan anak kota dan memiliki karakter penakut. Suatu hari ia mudik ke rumah neneknya di sebuah desa terpencil di tengah bukit. Pada saat malam hari, tiba-tiba ia merasa hendak buang air. Kira-kira bagaimanakah gambaran suasana batin Tono? Apakah kalian bisa mengimajinasikannya? Unsur intrinsik yang kelima yaitu amanat. Menurut Kosasih, pengertian amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui tulisannya agar pembaca dapat menarik kesimpulan dari karya tulis.
Amanat dibagi menjadi dua, yaitu amanat tersurat dan amanat tersirat. Amanat tersurat yaitu pesan moral yang disampaikan secara langsung dan jelas oleh pengarang dalam karyanya sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca melalui kalimat deskriptif jika berupa tulisan. Yang kedua yaitu amanat tersirat adalah pesan moral yang disampaikan secara tersembunyi atau implisit oleh pengarang dan hanya bisa dimengerti oleh pembaca bila mengikuti alur cerita. Unsur intrinsik yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penyajian cerita, peristiwa, dan tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. Jadi, sudut pandang bisa kita artikan sebagai posisi pengarang dalam cerita fiksi. Apakah pengarang berposisi sebagai orang yang mengalami kejadian atau hanya sebagai pencerita saja? Sudut pandang yang dipakai dalam novel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sudut pandang persona ketiga dan sudut pandang persona pertama. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, gue jika tunggal, atau juga kami, kita jika jamak. Pada saat menggunakan sudut pandang orang pertama, pengarang seakan-akan menjadi salah satu tokoh dalam cerita yang sedang dibuat. Si pembaca pun akan merasa melakoni setiap cerita yang dikisahkannya. Sudut pandang orang pertama dibagi menjadi dua, ada sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama dan orang pertama sebagai tokoh sampingan. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama. Sesuai dengan namanya, sudut pandang orang pertama tokoh utama, si penulis seolah-olah masuk dalam cerita tersebut sebagai tokoh utama atau tokoh sentral dalam cerita. Segala hal yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, tingkah laku, atau kejadian yang tokoh aku lakukan akan digambarkan pada cerita tersebut. Ia akan menjadi pusat kesadaran dan pusat dari cerita. Jika ada peristiwa atau tokoh di luar dari diri aku, peristiwa atau tokoh itu akan diceritakan sebatas keterkaitan dengan tokoh aku tadi. Kemudian yang kedua ada sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan. Pada teknik ini, tokoh aku hadir tidak dalam peran utama, melainkan peran pendukung atau tokoh tambahan. Kehadiran tokoh aku dalam cerita berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang cerita kepada pembaca. Sementara tokoh utama dibiarkan untuk menceritakan dirinya sendiri lengkap dengan dinamika yang terjadi. Dengan kata lain, tokoh aku pada teknik ini hanya sebagai saksi dari rangkaian peristiwa yang dialami dan dilakukan oleh tokoh utama. Nah, itu tadi sudut pandang orang pertama. Kita lanjut ke sudut pandang orang ketiga. Pada teknik sudut pandang orang atau pihak ketiga, si penulis berada di luar isi cerita dan hanya mengisahkan tokoh dia di dalam cerita. Kata ganti atau pronomina orang ketiga seperti ia, dia, dan sebagainya digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Nama dari si tokoh itu sendiri juga sering digunakan sebagai kata pengganti. Sudut pandang orang ketiga juga dibagi menjadi dua, ada sudut pandang orang ketiga serba tahu dan orang ketiga sebagai pengamat. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pada sudut pandang orang ketiga serba tahu, si penulis akan menceritakan apa saja terkait tokoh utama. Ia seakan tahu benar tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang yang mendalangi sebuah kejadian. Ia seperti seseorang yang maha tahu tentang tokoh yang sedang ia ceritakan. Yang kedua, ada sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Teknik ini hampir sama dengan teknik sudut pandang orang ketiga serba tahu, hanya saja tidak semaha tahu teknik pertama. Pada sudut pandang orang ketiga, penulis menceritakan sebatas pengetahuannya saja. Pengetahuan ini diperoleh dari penangkapan panca indera yang digunakan, baik dengan cara mengamati, mendengar, mengalami, atau merasakan suatu kejadian di dalam cerita. Pengamatan pun dapat diperoleh dari hasil olah pikir si penulis tentang tokoh dia yang sedang ia ceritakan. Unsur intrinsik yang ketujuh yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah suatu corak dalam pemilihan bahasa yang digunakan oleh penulis dalam cerita novel. Gaya bahasa ini berguna untuk menciptakan suasana atau nada. Selain itu juga dapat berguna untuk merumuskan dialog yang bisa menggambarkan hubungan atau interaksi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam cerita.
Gaya bahasa dalam novel adalah ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Artinya, tiap penulis novel tentu memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda pula. Itu dia unsur intrinsik novel. Selanjutnya, kita masuk ke unsur ekstrinsik dalam novel. Selain unsur intrinsik, novel juga kental dengan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur pembentuk novel yang berada di luar novel tersebut. Kenapa unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar novel harus kita pahami juga? Ini supaya kita bisa lebih memahami makna cerita yang terkandung di dalam sebuah novel, karena proses penciptaan novel turut dipengaruhi kondisi-kondisi tertentu yang ada saat novel tersebut ditulis oleh pengarangnya. Apa saja sih unsur ekstrinsik itu? Berikut adalah beberapa unsur ekstrinsik dalam novel. Yang pertama yaitu latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat saat novel ditulis oleh pengarang turut mempengaruhi novel tersebut karena faktor-faktor yang ada dalam lingkungan masyarakat tempat pengarang hidup turut mempengaruhi pemikiran pengarang. Dan dengan demikian turut mempengaruhi karya-karyanya. Latar belakang masyarakat ini dapat berupa ideologi negara, kondisi politik, sosial, dan ekonomi negara. Contohnya novel Saman dan Larung karya Ayu Utami. Kedua novel tersebut mengkritik kondisi politik Orde Baru yang otoriter dan represif. Kemudian unsur ekstrinsik yang kedua yaitu latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang juga turut mempengaruhi novel yang ditulisnya karena biasanya menggambarkan pandangan atau pemikiran penulis mengenai masalah-masalah yang ia ceritakan dalam novelnya. Dengan mempelajari latar belakang pengarang, kita juga bisa mengetahui motivasi pengarang saat menulis novelnya. Latar belakang pengarang ini mencakup beberapa faktor yaitu riwayat hidup, usia, latar belakang pendidikan, agama, etnis, kondisi psikologis pengarang, dan aliran sastra pengarang. Pengarang dengan latar belakang berbeda akan memiliki ciri khas berbeda pula dalam menghasilkan karya-karyanya. Misalnya, Eka Nur Prastiawati alias Mami ASV yang menulis kisah berjudul Layangan Putus. Bila kita amati gaya bahasa yang ia pakai akan berbeda dengan novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan referensi dan latar belakang penulis. Pada novel Layangan Putus terdapat penggunaan kosakata percakapan bercampur bahasa Inggris khas orang metropolitan zaman sekarang. Sedangkan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk terdapat gramatika Melayu khas Minangkabau. Dari hal ini bisa kita simpulkan bahwa realitas pengarang mulai dari keadaan zaman, kondisi sosial, kondisi situasi politik, agama, etnis, budaya, latar belakang pendidikan, usia, bahkan gender pengarang akan menentukan tema, konflik, karakter, dan alur cerita yang akan dijadikannya karya. Dalam novel, unsur ekstrinsik ini biasanya bisa ditemukan pada halaman terakhir bagian biodata penulis. Namun untuk memahami unsur ekstrinsik secara lengkap, kita harus mempelajari kepengarangan dan proses kreatif si penulisnya, serta membaca semua karya-karyanya. Demikian materi unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.